Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Itu kitab karangan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Umar Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Itu kitab yang menjelaskan tentang bait-bait dari kitab Barzanji atau Maulid Al-Barzanji karangan dari Imam Al-Arif Billah Sayyid Ja'far Asy-Syahir bil Barzanji. Nafanallahu ta'ala amin. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan membahas tentang abtadi'ul imla sampai salawatnya itu. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada astamnihullah ta'ala. Wa astamnihullah ta'ala ridwanan yakhussul itrata tahiratan nabawiyah. Aku meminta kepada Allah Ta'ala ridwanan, akan keridhaan yang dikhususkan kepada keluarga Nabi yang suci, wa ya'ummus sahabata, dan agar ridho itu juga diberikan kepada para sahabat, wal atba, dan para pengikutnya, wa man walah, dan kepada orang-orang yang cinta kepada beliau. Wa astajdihi hidayatan lisulukis subulil wadihatil jal. Maksudnya lisulukis subulil wadihatil jaliyah. Dan aku juga minta hidayatan lisulukis subul, yaitu meminta satu hidayah agar dapat nanti menempuh jalan-jalan yang jelas, itu kebenaran ataupun kejahatan, yaitu jalan yang jelas, yang terbuka. Wa hifdzan minal ghawayati, dan meminta juga dari satu penjagaan dari satu kesalahan, fi khutatil khata'i wa khuta, daripada salah di dalam menulis ini kisah. Wa ansyuru min qissatil maulidi, dan aku bentangkan daripada kisah maulidnya Nabi ini, burudan, dengan cerita yang indah, hisanan, yang indah juga, abqariyah, yang tidak ada yang menandingi keindahan pakaiannya. Jadi nanti kita jelaskan, ini bukan sombong ya, nanti perlu penjelasan ini. Naziman minan nasabi syarif, hal keadaanku menguntai nasab-nasab yang mulia, yakdan tahallal masami'u bihula, yang nanti orang yang mendengar syair ini akan senang dengan untayan mutiara yang dituliskan oleh beliau ini. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa astamnihullah ta'ala ay atlubu minhahu, yaitu aku meminta akan pemberiannya Allah Ta'ala, ay a'ta atau i'ta'ahu, yaitu pemberiannya. Ridwanan, yaitu pemberian keridhaan. Bagaimana membaca ridwanan? Bikasrir ra'i, dengan kasrah ra, wa dhammiha, dan mendomahkannya. Jadi bisa dibaca ridwanan, bisa dibaca ridwanan. Ya khussul itrata, yang dikhususkan kepada keluarga, ay ahlul bait. Ahlul bait, jadi ini menjelaskan kepada al-itrata, keluarga yang bagaimana, yaitu at-tahirah, yaitu yang suci, minasyirki wa min kulli danasin, yang suci dari sifat kesyirikan dan dari tiap-tiap kekotoran, an-nubuwah, an-nabawiyah,
yaitu keluarga yang dinisbatkan keluarga itu al-mansubah din Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinisbatkan? Litafarru'iha, karena dia adalah cabang anhu darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ummur ridwan, dan juga agar keridhaan itu bisa mengumumi as-sahabata kepada para sahabat. Nah, gimana cara baca sahabat? Bi fathis shadi, dengan patah shad, sahabah gitu kan. Jadi sahabah ini jama'u sahibin, adalah jamak dari kata sahibin. Wahwa, dan dia sahabat itu man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqazatan. Sahabat artinya orang yang berkumpul, pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Jadi ada orang-orang yang yang tidak suka dengan ulama-ulama yang bercerita tentang yang melihat Nabi. Nah, nanti disindir, apakah dia ulama itu seorang sahabat Nabi? Ya, tentu tidak, karena beliau itu melihat Nabi di mimpinya, bukan dalam keadaan yaqazah. Nah, ba'da nubuwati, setelah diangkatnya Nabi menjadi Nabi, wa qabla wafatihi, dan bertemu dengan Nabi sebelum wafatnya Nabi. Itulah yang namanya sahabat. Mukminan, ya lagi yang mukmin dengannya Nabi. Jangan nanti cuman kumpul saja tetapi tidak beriman. Nah, maka tidak dinamakan sahabat. Wa illam yarau anhu, sekalipun tidak meriwayatkan seseorang yang bertemu dengan Nabi dari Nabi. Wa illam yatul ijtima'uhu bihi, sekalipun tidak lama berkumpul dengan Nabi. Walam yujadisuhu, sekalipun tidak berduduk juga bersama Nabi. Walam yarahu al-limani'in, dan tidak melihat Nabi karena ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Kal'ama, seperti buta misalnya, seperti bin Maktum itu kan buta, tetapi dia adalah sahabat Nabi. Yang penting mungkin Nabi melihatnya juga, yang penting Nabi melihatnya walaupun dia tidak melihatnya. Awalam yarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun Nabi tidak pernah melihatnya tetapi dia pernah melihat Nabi. Nah, itulah arti sahabat, definisi yang disebutkan oleh Syekh Nawawi di sini. Au kana sabiyan, ataupun ada anak itu anak kecil. Au waqa'at lahu riddatun, ataupun seseorang yang mukmin itu ketika bertemu Nabi ia menjadi kafir lagi. Walam yalik an-nabi walam yalqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah bertemu dengan Nabi ketika masa masa murtadnya itu. Ba'daha, setelah Nabi sudah tidak ada. Summa mata mu'minan, kemudian dia kembali lagi menjadi muslim. Nah, ketika itu dia pernah melihat Nabi. Nah, walaupun dia murtad, tetapi kalau dia mati dalam keadaan beriman, maka dia tetap namanya sahabat. Mungkin ada sahabat yang seperti ini, tetapi saya tidak tahu siapa. Wal atba'a, dan aku minta juga keridhaan itu menyelimuti, mengumumi para pengikutnya Nabi. Bagaimana cara membaca atba? Bi fathil hamzi, dengan patah hamzah, sukunit ta'i, dan sukun ta, at gitu kan. Jam'u tabain, jamak dari tabain. Jadi atba ini adalah jamak dari tabain, seperti lapas sababin tabain itu dengan asbab, yaitu atba, sama wazannya. Wa humul ladzina ijtama'u bis sahabah. Mereka atba di sini adalah orang-orang yang berkumpul atau berjumpa dengan para sahabat. Jadi kalau dia berkumpul dengan Nabi namanya sahabat, kalau dia berkumpul dengan sahabat namanya atba. Wa man walah, dan orang yang mencintai Nabi. Ya, jadi Syekh Ja'far di sini meminta keridhaan kepada keluarga Nabi, sahabatnya Nabi, pengikutnya Nabi, dan orang-orang yang mencintai Nabi. Yaitu kalau kita mencintai Nabi, maka kita akan masuk dalam doanya beliau. Nah, insyaallah, karena kita membaca kitab Barzanji, insyaallah mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari orang-orang yang mencintai Nabi. Amin ya rabbal alamin.
Apa arti walah? Yaitu akramahu wa ahabbahu, yaitu orang yang menghormati dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa astajdihi ay atlubu jadawahu, yaitu aku meminta jadawahnya Ta'ala. Apa arti jadawah? Ay ata'ahu, yaitu pemberiannya Allah. Hidayatan, apa yang diminta sama Syekh Barzanji, yaitu hidayatan, yaitu dilalatan, yaitu petunjuk, lisulukis subuli, untuk nanti bisa menempuh satu jalan. Jalan apa? Yaitu al-ahkam syariah, yaitu hukum-hukum syariah, allati yakunul amalu biha, yang nanti hukum-hukum itu akan dipakai beramal dengannya. Sababan fil wusuli ilal jannah, yang nanti jalan itu yang menjadi sebab sampainya kita kepada surga atau sampainya beliau ke surga. Fasyubihat bituruqil hissiyah fasyubihat bituruqi al hissiyah, maka diserupakan jalan dengan jalan yang memang benar-benar jalan, yaitu jalan apa lagi kan, jalan Sudirman, jalan Majapahit atau apa, itu al-mausulah, itu dapat nanti jalan itu akan menyampaikan kita lil maksud, bagi satu tujuan. Misalnya kalau di Mataram ini ya, kalau kita mau ke pom bensin itu, ke Taman Udayana itu, atau ke mana ya, kalau kita ke Jalan Udayana misalnya, kita mau santai-santai ya, kita harus melewati Jalan Udayana itu. Atau kita mau ke Jalan Majapahit, mungkin tidak tahu, beberapa teman tidak tahu di mana Majapahit ya, Jalan Majapahit di ini. Atau mungkin kita cari jalan yang mana lah gitu, jalan ke Jakarta misalnya kan, maka kita harus tahu dulu jalannya kemana ke Jakarta untuk sampai ke sana. Likauni kullun, karena keadaan, likauni kullin yusilu, karena keadaan semua yang dapat menyampaikan ilal maksud, kepada tujuan itu, wan najat, dan kesuksesan. Jadi hisyah ini bukan bukan jalan ini, kebalik artinya nih. Jadi hisyah ini jalan yang tidak nyata lah gitu. Jadi sama saja, tapi kalau jalan yang nyata itu menyampaikan kita ke tempat ke Jakarta misalnya. Jalan itu menyampaikan kita ke Jakarta misalnya. Jadi jalan itu memang bisa menyampaikan kita. Atau nanti jalannya, kalau hukum-hukum syariat itu kan bukan jalan seperti itu, tetapi akan dapat juga menyampaikan kita ke surga. Nah, itu maksudnya. Jalan yang bukan jalan perjalanan mobil lah gitu, atau motor. Semoga bisa dimengerti. Jadi jalan yang bagaimana? Al-wadihah, yang jelas, al-zahirah, al-jaliyah, yaitu al-munkasyafah, itu jalan yang terbuka, yang jelas. La khafaha, tidak ada samar-samarnya jalan itu. Pasti ini jalan ke surga. Fiha, padanya, bil kuliah. Wa hifzan, dan jalan itu sebagai ini maf'ul dari astajdi ini. Meminta juga akan penjagaan. Bikasril ha'i, dengan kasrah ha, ay atlubu minhu ta'ala hirasatan. Jadi aku meminta dari Allah itu sebuah penjagaan. Penjagaan dari apa? Minal gawayati, dari satu kesesatan lah gitu, kesalahan. Yaitu bifathil ghain, dengan patah ghain, gawayah gitu kan. Kadhalalah, seperti dhalalah. Dhalalah ini sama artinya dengan gawayah, baik waznan wa makna, baik secara wazan ataupun secara makna. Kan dolalah, gawayah. Mungkin mufradnya dolal sama gawai gitu. Jadi secara wazan dia sama, gawayah, dan dolalah sama wazannya dan artinya. Dari mana kesalahan atau kesesatan, bagaimana yang diminta penjagaan dari kesesatan seperti apa? Yaitu fi khutatil khata'i, pada salah menulis lah gitu di dalam menceritakan kisah ini. Ai maudi'il khata'i, yaitu tempat salah, alladzi huwa diddu shawab, yang salah itu adalah lawan kata dari kebenaran. Ai umurihi wa khisali, perkara-perkara dan cabang-cabang dari sub perkaranya, wal khitati, dengan kasrah khitah itu, wal khitati bi kasril kha'i, dengan kasrah kha itu artinya al mu'jamah. Maaf salah baca ini.
Wal khitatu bikasril kha'il mu'jamah. Jadi khitat itu dengan kasrah kha yang bertitik satu itu jam'u khittah, jamak dari khittah bikasriha dengan cara mengkasrahkan khittah ini ayudan. Bikasriha ayudan. Jadi dua-dua kha-nya ini dikasrah ya. Wahia artinya adalah fil asli itu al-ardul jurbah atau jarubah ini. Arti dari khitah ini artinya tanah yang tandus, lam yanzilha nazilun, yang tidak pernah disinggahi. Wal khutat bil dhammil kha, dengan khutat didomahkan kha-nya itu jam'u khutah dengan jamaknya juga bil dhammiha aidan. Jadi sama-sama jamak kha-nya ini, kalau di atas sama-sama kasrah, kalau ini sama-sama doma. Apa arti khutah? Wahya bermakna amrun, yaitu perkara, wahalun hal, dan khaslah yaitu khaslah. Khaslah ini perkara artinya juga nih. Perkara, amrun perkara juga kan. Wa khutah bi dhammil kha, dengan mendomahkan kha-nya ini. Apa artinya? Ay turukuhu, itu jalan-jalannya, ay al khata. Wahya, dan dia khutah ini jam'u kasrah, itu jamak dari banyaknya, jam'u kasratin lil khutwa, jamak dari banyaknya bagi langkah, jadi langkah-langkah lah gitu. Bil dhammiha, dengan mendomahkannya. Wahia fil asli, dan dia khutwa ini atau banyak langkah ini asalnya adalah salah satu akdamin, yaitu 3 langkah. Wahia dhira'un wa nisfun, yaitu 1 zira' setengah, 1 lengan setengah. Mungkin sekira-kira 1 lengan itu kan mungkin 30 tambah 15 menjadi sekitar 50 cm lah, atau 45. Wa ansyuru, dan aku bentangkan, apa absutu wa uzhiru, yaitu aku bentangkan dan aku azharu, tampakkan, min qissatil maulidi, dari kisah-kisah maulid. Maulidnya siapa? Yaitu maulidnya Nabi, wasiratil Mustafawiyah. Jadi maulidnya Nabi dan sirah-sirah atau sejarah Nabi, wasyama'ilil Muhammadiyah, dan sejarah Nabi, sama artinya. Hada, dan kata ini itu adalah bayanun lima ba'dahu, adalah penjelas bagi kalimat setelahnya, yaitu burudan ay siyaban, yaitu pakaian. Siyaban mukhattatan, yaitu pakaian yang bergaris-garis. Bidhamil ba'i, dengan dhammah ba. Burudan kan, burudan. Jam'u burdin. Ini bukan yarid ya, ini ba itu. Jadi burudan itu jamak dari burdin. Burda ini burud berarti. Bil dhammiha, dengan dhammah ba, dengan dhammahnya aydan. Wa yajma'u aidan, dan berkumpul juga dan wa yujma'u aidan, dan dijamakkan juga burudan ini ala abrad, atas wazan abrad. Wa abradu, dua lagi berarti dijamakkan dengan abrad, panjang roknya, dan abrad. Nah, banyak sekali anunya nih. Wa ammal burdah, dan adapun kata burdah itu bidhammin, dengan dhammah, fasukunin, dan sukun jadi kan. Wa bil ha'i, dan menggunakan ha, fahuwa kisaun, maka burdah itu adalah kisaun aswadun, adalah pakaian hitam, murabbaun, yang kotak-kotak, fihi, padanya pakaian itu, suwarun, fihi suwarun, pakaian kotak-kotak hitam, pakaian hitam kotak-kotak, di dalamnya ada gambar-gambar. Talbasuhul Arab, yang memakainya adalah orang-orang Arab. Biasanya orang-orang pedalaman Arab di sini biasanya orang-orang Arab pedalaman. Tetapi bukan Arab Badui, ini Arab pedalaman. Mungkin juga sama mungkin. Atau mungkin Arab pedesaan mungkin. Kalau pedalaman atau Badui, kalau Badui biasanya tempat tinggalnya berubah-berubah. Kalau pedesaan kan sudah tetap desanya lah gitu. Wajamuha burdin, dan jamaknya burdah itu adalah burdin. Bildhamil burodin, bukan burdin, burodin. Bildhamin fafathin, dengan dhammah dan fathah. Kama ulima minas sahahi, sebagaimana diketahui dari kitab kamus yang bernama kitab sahah wa ghairihi, dan selainnya. Hisnan, jadi kan buru dan hisanan, yaitu bikasril ha'i, dengan kasrah ha, jam'u husnin, jamak dari kata husnin.
wazanu jabalin wajibalin. Jadi wazannya sama dengan jabalin, hasanin, hisan, jibal. Nah, sama wazannya kama fil misbah sebagaimana ada di kitab kamus misbah. Abqariyatan, abqariyah, hisanan abqariyah. Apa arti abqariyah? Ay nafisah, yaitu yang bagus, daqiqatus sunnah. Jadi rincian proses produksinya pakaiannya itu sangat bagus. Nah, itu namanya abqariyah. Wafil qamus, dan pada kamus wal abqari itu al-kamil, artinya sempurna, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, wallazi laisa fawqahu syai'un, yang tidak ada produksi yang lebih bagus dari abqarian ini dari sisi manapun, baik produksinya, baik bahan-bahannya, itu pasti abqariyah itu lebih bagus. Nah, jadi di sini kisah Nabi dibentangkan dengan buru dan satu pakaian yang terbaik lah gitu. Nah, ini juga kenapa di syair itu kenapa disamakan juga dengan pakaian. Nah, mungkin seperti di awal-awal video, mungkin syair ini butuh kepada penjelasan. Nah, penjelasannya itu mungkin menjadi bajunya. Iqdan bikasril ain, dengan kasrah ain, al-muhmalah yang tidak bertitik. Loh, ini bukan ini, naziman sekarang. Naziman ay jami'an, yaitu jami'an fisilki, yaitu menguntai kalung. Kan kalau kita kalung itu isinya mutiara, kita masukkan benang-benang ke mutiara itu agar nanti menjadi kalung. Jadi menguntai, perbuatan itu namanya menguntai. Wa huwa halun min fa'ilin ansyuru, dia adalah hal dari sahibul halnya, itu dhamir yang kembali kepada ansyuru. Minan nasabi, jadi aku bentangkan, hal keadaanku membentangkan daripada nasab-nasab yang mulia. Itu bayanun, jadi lapas ini bayan adalah penjelas, lima ba'dahu, bagi sesuatu yang ada setelahnya. Wa huwa asma'u abaihi, dan dia adalah nama-nama bapaknya sallallahu alaihi wasallam. Iqdan bikasril aini, dengan kasrah ain, al-muhmalati, yang tidak bertitik, yaitu ay jawahir, jawahira, yaitu artinya adalah permata. Litusayyiru kiladah, litusayyiru kiladah, agar nanti permata-permata atau mutiara ini nanti akan menjadi kalung. Wal iqdu, dan iqdu adalah huwa al-qiladah, yaitu kalung. Minal jawahir, yang teruntai dari permata-permata atau mutiara. Kama qalahu, sebagaimana mengatakannya itu oleh Muhammad Asy-Shinwani. Lakin al-murad, akan tetapi di sini yang dikehendaki itu adalah bil iqdi, yaitu dengan iqdi, yaitu mutiara huna, yaitu al-jawahir, yaitu permata atau mutiara, sama saja nih. Li'annaha allati tujma'u fil khayt, karena iqdi itu adalah dikumpulkan, digabung fil khayti, dengan benang-benang. La lil qiladah, bukan yang dimaksud dengan kalungnya langsung. Tahalla, yaitu bil bina'i lil maf'ul, yaitu dengan bentuknya bina fa'il. Wa huwa fi'lu madin, adalah fi'il madi mudzakkarin, yang muzakkar, mufidin. Wa huwa fi'lu madin, adalah fi'il madi mudzakkarun, yang fi'il muzakkar, mufidun, yang berfaedah lil mutawa'ah, bagi mutawa'ah. Atau fi'lu mudhari'un, atau fi'il mudhari' bihazfi, dengan membuang ihdat ta'aini, dengan salah satu ta'nya. Fayakunu, jadilah dia tahala ini menjadi muannasan. Au fi'lu mudhari'in, atau ia fi'il mudhari' mabni lil majhul, dibina di atas mabni majhul, mufidan lit ta'diyati, yang faedahnya itu untuk muta'addi. Fata'u, maka bermula taknya itu, wal ha, dan ha itu alal ihtimalain, atas mengandung keduanya itu, awal-awalain, yang awal keduanya itu maftuhatani, yaitu dipatah keduanya kalau fi'il madi. Wa amma alal ihtimali salis, adapun di atas ihtimal yang ketiga, fata'u madmumah, maka taknya itu didumahkan, wal ha'u maftuhah, sedangkan hanya itu dipatahkan, ay tazayyana.
Mungkin kalau ini maksudnya ini kalau didomahkan tuhala itu akan menjadi fi'il mudhari tapi mabni majhul, itu maksudnya mungkin ini. Nah, yang menghiasi masami'u yaitu orang-orang yang mendengar, ai asmaul hadirin yaitu nama-nama orang yang hadir. Itu maksudnya kan orang-orang yang hadir lah gitu, fil tilkal majalis, pada majelis yang diperdengarkan nanti syair-syair ini. Wahwa masdarun, dan dia masami adalah masdar mimi jam'u musmi' jamak dari musmi' al-mim as-saniyah, yaitu mim yang kedua. Bihulahu bidhamil ha, dengan haknya itu dhammah bihula, wa kasriha, dan bihila jadinya dengan kasrah ha, jadi bisa dhammah bisa kasrah. Wa huwal afsahu, dan dia kasrah itu yang lebih fasih. Kalau kita di sini membacanya bihula, tetapi kan boleh juga kan. Jamu hilyah, jamaknya adalah hilyah. Hilyah itu artinya perhiasan. Ada satu kitab namanya Hilyah Lubil Masun, yaitu perhiasan, bikasriha, dengan kasrah faqat, bimana sifatun, artinya adalah sifat, fahuwa bihasfi mudhafaini, dan dia itu dengan cara membuang dua mudhafnya, ay bisima izikri sifatihi. Nah, ini sima zikri, dua mudhaf yang dibuang, mendengarkan sebutan sifat-sifatnya. Ay al-iqdu, yaitu al-iqdi, yaitu kalung. Fajumlatu tahallal masami', maka jumlah tahallal masami' di sini fi mahalli nasbin, pada mahal nasab, sifatun li iqdin, sifat bagi iqdin. Jadi jumlah tahallal masami' bihula itu adalah sifat bagi iqdin. Yasihu an takuna sifatun aw halan. Jadi bolehlah dia itu menjadi sifat ataupun hal min burudan atau burudan. Ini pembahasan tentang ilmu nahwu. Fayakunu dhamiru hulahu, maka jadilah dhamir yang ada di hulahu-nya itu aidan, kembali yahu itu ilaihi, kepadanya burud. Wa yasihu, dan boleh juga sah juga aidan antakun hal, ia menjadi hal, min kisahil maulidi, dari kisah maulid. Fayakunu dhamiru hulahu, maka jadilah dhamir yang ada di lapas hulahu aidan itu kembali ilaihi, kembali kepadanya. Wallahu alam, hanya Allah yang paling tahu. Wa amma bi fathil ha'i, adapun kalau kita patahkan hak bihala gitu, maksudnya itu falam ajid lahu tarikan, maka aku tidak mendapati jalan untuk membaca patah. Jadi cara bacanya itu hanya dengan bihula atau bihala. Kalau bihala itu saya tidak menemukan jalannya, kata Syekh Nawawi. Nah, sudah 28 menit. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.